Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pitaloka dengan NIM 2004-2294, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Dosen pengampu Bapak Nofrion MPD. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang suku Minangkabau. Asal mula nama Minangkabau, nama Minangkabau sendiri berasal dari kata manang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam Tanbo. Kisahnya berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin Raja Aditya Warman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Nah, letak suku Minangkabau itu tersendiri secara geografis, Minangkabau terdiri dari daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian barat Jambi, bagian utara Bengkulu, pantai barat Sumatera Utara, Banda Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Nama Minangkabau menurut para ahli itu banyak. Contohnya, yang pertama, Puerba Caraka menyebutkan nama Minangkabau berasal dari kerajaan Minanga di Sumatera Barat. Hal ini didasarkan atas penemuan prasasti kedudukan Bukit 683 Masehi yang berada di Palembang. Dalam prasasti itu tertulis 10 baris kalimat yang diantaranya ada kata Minanga. Ia mengatakan nama Minangkabau berasal dari kata Menonkabu yang berarti tanah permai dan tanah pangkal. Berbeda dengan Purbacaraka, Husenainar van der Tuk menganggap bahwa nama Minangkabau berasal dari Pinangkabu yang berarti tanah asal. Dan selanjutnya yang terakhir, menurut Muhammad Zain, berpendapat bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Binangakanfar yang berarti muara Kanfar. Setelah menurut para ahli, sekarang kita menurut Tanbo. Pada Tanbo, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kisah di dalam Tanbo ini juga terdapat pada hikayat Sulalatus Salatin. Dalam hikayat tertulis bahwa masyarakat Minangkabau pernah mengutus wakilnya untuk meminta Sapurba untuk menjadi raja mereka. Kisah ini diragukan kebenarannya oleh para ahli karena terdapat kontradiksi. Menurutnya, kalaupun benar sang Saputra datang untuk menjadi raja, kenyataannya kawasan tersebut telah membentuk kelompok masyarakat yang sudah pasti memiliki nenek moyang. Nah, teman-teman, agama di Minangkabau ini tersendiri mayoritasnya agama Islam. Masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Sebelum itu mereka diyakini memeluk agama Buddha karena pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Masuknya agama Islam ke kawasan tersebut diperkirakan melalui pesisir timur, bergerak dari daerah Interagiri dan Arcad atau Aru dan Rokan, yang saat ini telah menjadi pelabuhan Minangkabau ke arah pedalaman Minangkabau. Bahasa di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki bahasa tersendiri, bahkan bahasanya disebut-sebut termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sedangkan sejarah yang lain menyebutkan bahwa bahasa Minangkabau termasuk ke dalam bahasa Melayu, karena banyaknya persamaan dalam bentuk ujaran dan kosakata di dalamnya. Namun, yang perlu diketahui, masyarakat penutur bahasa Minang itu sendiri juga telah memiliki berbagai macam dialek. Hal ini bergantung pada daerah masing-masing. Selain itu, bahasa lain seperti Sangsekerta, Tamil, bahasa Arab, dan Persia juga terserap ke dalam bahasa Minangkabau. Budaya di Minangkabau. Budaya matrilineal adalah identitas yang penting dari masyarakat Minang. Matrilineal adalah suatu kebudayaan yang menarik garis keturunan atau nasab dari pihak ibu, bukan bapak.
Kuatnya budaya matrilineal di daerah tersebut tidak lepas dari pandangan masyarakat tentang kaum perempuan. Di Minangkabau, kaum perempuan memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki Bundo Kanduang. Di sana perempuan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisi sebagai nini mama atau penghulu. Nah, teman-teman, ada nilai-nilai luhur yang dianut dalam suku Minangkabau ini. Nilai budaya Minangkabau yaitu nilai kerendahan hati dan penghargaan terhadap orang lain, nilai kesepakatan dan musyawarah, nilai ketelitian dan kecermatan, nilai patuh dan taat pada adat, hakikat hidup manusia, hakikat kerja manusia, hakikat manusia terhadap waktu, hakikat manusia terhadap alam, hakikat manusia dengan sesamanya. Di next selanjutnya, kita beralih ke kesenian di Minangkabau. Banyak sekali kesenian di Minangkabau. Salah satu contohnya yaitu tari piryang, tari rantak, tari randai, tari indang, dan tari payung. Seperti yang ada di gambar. Nah, teman-teman, alat musik di Minangkabau itu tersendiri banyak macamnya. Salah satunya talempong, saluang, gandang tabui, dan rebana. Teman-teman, kuliner di Minangkabau ini juga banyak macamnya. Salah satu yang paling terkenal yaitu rendang. Menggunakan santan dan daging, memiliki rasa pedas dari penggunaan bumbu dan rempah-rempah. Rendang ini tersendiri termasuk makanan terenak di dunia. Selain rendang, banyak yang ternama yaitu sate padang, nasi kapau, dan sanjai. Selain makanan yang enak-enak, di Minangkabau tersendiri, objek wisatanya juga banyak. Salah satunya Kelok 9, Jam Gadang Bukit Tinggi, Masjid Raya Sumbar, Harau, dan banyak lain lagi. Tokoh yang bersuku Minangkabau. Yang pertama itu Muhammad Hatta, yang kita kenal dengan Bung Hatta. Ia lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980. Bung Hatta adalah pejuang kemerdekaan Indonesia, konseptor Pancasila dan Undang-Undang 1945, sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Karno. Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres nomor 84 TK tahun 2012 tanggal 7 November 2012. Selanjutnya yaitu Tan Malaka. Tan Malaka yang bernama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Negari Pandam Gadang, 50 Kota, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Ia wafat di Desa Salo Pangguang, Kediri, Jawa Timur, tanggal 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun. Tan Malaka digelari Bapak Republik Indonesia karena adalah tokoh pertama yang memberi nama Republik Indonesia. Ia keluar masuk penjara karena perlawanan pada pemerintahan kolonial untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno melalui Kepres nomor 53 tahun 1963 tanggal 28 Maret 1963. Dan yang terakhir, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909 dari ayah keturunan Koto Gadang, agama dan ibu seorang bangsawan Melayu keturunan Minang. Syahrir adalah pejuang pergerak kemerdekaan sejak zaman kolonial. Keluar masuk penjara karena perlawanan itu sendiri. Di awal merdeka menjadi Perdana Menteri, perjuangan pengakuan kedaulatan RI sekaligus pencetus nama politik bebas aktif. Sultan Syahrir wafat pada 9 April 1966 dan langsung ditetapkan Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional melalui Kepres nomor 76 tahun 1966 tertanggal 9 April 1966.
Selanjutnya kita lanjut ke isu yang terjadi di Minangkabau. Nah, teman-teman, salah satu isu yang terjadi di Minangkabau tersendiri yaitu contohnya pemaksaan non-muslim untuk memakai jilbab ke sekolah. Ini terjadi pada salah satu SMK di SMK Negeri 2 Padang. Mencapai 46 siswa, mayoritas para siswi mengklaim sukarela menggunakan kerudung tanpa paksaan demi menyesuaikan diri dengan murid lain, juga mengikuti tradisi di Kota Padang. Ia juga berkata kewajiban menggunakan jilbab sudah ada sejak Wali Kota Fauzi Bahar menjabat pada tahun 2005 yang setiap tahun diperbaharui. Selanjutnya, penolakan vaksin warga Sumbar. Ini sangat menarik dikarenakan ketakutan yang berlebihan akan dampak dari vaksin tersebut. Mereka banyak berasumsi dampak vaksin ini sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, mereka menolak untuk divaksin. Tapi berkat usaha pemerintah untuk meyakini warganya, mereka pun beransur untuk berubah untuk menerima vaksinasi tersebut. Baiklah teman-teman, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.